Baik, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Antolin Cinjaya dengan NIM B1031201112. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan analisis laba kotor pada PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk dengan tujuan untuk memenuhi ujian akhir untuk mata kuliah analisis laporan keuangan. Baik, saya mulai dengan profil perusahaan. PT Hanjaya Mandala Sampurna merupakan perusahaan yang beroperasi di bidang rokok. Sampurna merupakan anak perusahaan dari PT Philip Morris Indonesia dan memiliki afiliasi dengan Philip Morris International INC yang merupakan perusahaan rokok internasional terkemuka dengan merek global Marlboro. Perusahaan yang telah berdiri sejak 1913 ini telah menjadi bagian penting dari industri tembakau di Indonesia selama lebih dari 100 tahun dengan produk legendaris G Samsu. Selama lebih dari satu dekade, perseroan memimpin pasar rokok Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 28% pada tahun 2021 dan telah menjadi pelopor kategori sigaret kretek, mesin kadar rendah atau disingkat SKMLT di Indonesia dengan memperkenalkan produk Sampurna A pada tahun 1989. Sampurna sendiri juga memiliki beberapa merek produk rokok yang telah dikenal secara luas. Di antaranya, produk unggulan G Samsu, kedua Magnum, ketiga Marlboro Filter Black, keempat adalah Sampurna Kretek. Kita masuk pada materi analisis, yang mana tujuan utama dari setiap kegiatan bisnis perusahaan ini pasti berorientasi untuk menghasilkan keuntungan atau laba sebesar-besarnya dengan menekan biaya sekecil-kecilnya. Meskipun tak dapat dipungkiri kalau dewasa ini fokus perusahaan juga sudah mulai tertuju kepada manfaat dan dampak sosial yang diberikan oleh perusahaan kepada lingkungannya. Pola pikir tersebut sejalan dengan prinsip going concern yang beranggapan bahwa perusahaan didirikan untuk hidup terus-menerus dan seolah-olah tidak akan berhenti. Terdapat dua jenis laba umumnya yang diketahui, baik yang pertama itu laba kotor dan kedua adalah laba bersih. Kali ini saya akan membahas mengenai laba kotor. Laba kotor perusahaan merupakan selisih pendapatan penjualan neto dikurangi dengan harga pokok penjualan. Untuk mengetahui adanya perubahan yang terjadi, memerlukan suatu alat analisa yang dikenal dengan analisa laba kotor. Analisa laba kotor ditujukan untuk mengetahui dan memahami penyebab terjadinya perubahan laba kotor. Maka dari itu, analisis laba kotor adalah hal yang penting dan harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti. Dengan adanya analisis laba kotor, maka perusahaan memiliki dasar pertimbangan bagi manajer untuk memperkirakan peluang keberhasilan perencanaan yang telah dibuat. Sehingga perusahaan dapat merumuskan kebijakan terbaik untuk diambil berkaitan dengan melihat tingkat laba perusahaan. Baik, selanjutnya adalah mengenai manfaat analisis laba kotor bagi PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk. Sebagai satu di antara perusahaan rokok terbesar di Indonesia, tentu PT Sampurna perlu menganalisis laba kotor yang mereka miliki. Dengan dilakukannya analisis laba kotor, dapat berguna bagi perusahaan untuk terus bertahan dan melanjutkan usahanya. Berikut manfaat yang akan diterima oleh perusahaan yang melakukan analisis laba kotor. Pertama, mengetahui kinerja dari perusahaan. Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan, tak terkecuali PT Sampurna, baik tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek. Dengan target yang ingin mereka capai tentu. Dengan melakukan analisis terhadap laba kotor, perusahaan dapat menilai ketercapaian target tersebut baik dari sisi kinerja maupun laba. Selanjutnya adalah sebagai bahan dalam menentukan kebijakan manajemen ke depannya. Hasil analisis dari perusahaan kemudian dapat digunakan untuk menjadi hasil analisis tersebut sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam membuat rencana kebijakan terbaik bagi perusahaan ke depannya. Sehingga perusahaan dapat meningkatkan proses dan kinerjanya. Terakhir adalah mengukur kondisi keuangan perusahaan. Analisis dapat memberi info kepada manajemen perusahaan mengenai kondisi perusahaan, tak terkecuali kondisi keuangan. Dengan mengetahui hal tersebut,
Perusahaan dapat terhindar dari risiko keuangan yang tidak diinginkan dengan mempelajari hasil analisis yang menjadi dasar pembuatan kebijakan ke depan. Selanjutnya adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laba kotor. Perolehan laba kotor dari PT Sampurna sendiri, perolehan laba kotor dari PT Sampurna sendiri terus mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Dengan analisis laba kotor, maka perusahaan akan terbantu untuk mengetahui lebih rinci akan kondisi dari perusahaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berikut faktor yang menjadi fokus penting dalam menganalisis laba kotor. Yang pertama adalah penjualan bersih perusahaan. Penjualan bersih dari perusahaan dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya seperti harga jual produk, minat konsumen terhadap produk, kondisi permintaan, dan penawaran konsumen, serta kuantitas dari barang yang dijual dari perusahaan itu sendiri. Poin penjualan bersih menjadi komponen yang krusial dalam analisis laba kotor. Selanjutnya adalah harga pokok penjualan, yang mana harga pokok penjualan merupakan komponen krusial dalam penjualan perusahaan. Harga pokok penjualan sendiri juga menjadi dasar penentu dari harga jual produk yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam HPP, terkandung harga barang atau jasa sebagai bahan baku atau jasa untuk menjadi barang dengan ditambah biaya-biaya yang berkaitan dengan produksi barang. Selain itu, terdapat beberapa komponen lainnya yang mempengaruhi harga pokok penjualan, di antaranya harga pokok rata-rata dan kuantitas barang yang dijual. Yang mana apabila harga pokok rata-rata naik, maka laba kotor dapat turun. Demikian pula sebaliknya. Di samping itu, harga pokok rata-rata penjualan juga ikut dipengaruhi oleh jumlah volume penjualan itu sendiri. Jika jumlah penjualan meningkat, kemungkinan akan mampu meningkatkan laba kotor. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa laba kotor mengalami perubahan yang disebabkan oleh 3 faktor, yakni perubahan harga jual, perubahan kuantitas barang yang dijual, dan perubahan harga pokok penjualan. Berikut adalah tabel kinerja keuangan yang dimiliki oleh PT Hanjaya Mandala Sampurna, yang mana penjualan bersih adalah sebesar 98,8 triliun pada tahun 2021 dan 2020 di angka 92,4 triliun. Yang mana saat dari tahun 2020 ke 2021 mengalami perubahan sebesar 6,4 triliun rupiah. Dan untuk HPP adalah sebesar 81,9 triliun pada tahun 2021 dan 2020 adalah sebesar 73,6 triliun. Yang total perubahannya adalah sebesar 8,3 triliun rupiah. Dan untuk laba kotor sendiri mengalami penurunan dari tahun 2020 pada ke 2021, yang mana 2021 memiliki sebesar 16,9 triliun rupiah, sedangkan tahun 2020 adalah sebesar 18,7 triliun rupiah, sehingga terdapat selisih sebesar 1,8 triliun rupiah. Hal ini menjadi dasar analisa saya, yang mana pada tahun 2021 harga pokok penjualan dari PT Hanjaya Mandala Sampurna TBK sebesar 81,9 triliun, lebih besar 8,3 triliun pada tahun 2020, yang mana artinya HPP mengalami peningkatan. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan penjualan bersih dari PT Hanjaya Mandala Sampurna yang juga meningkat, namun tidak signifikan, yakni sebesar 6,4 triliun dari tahun 2020 ke tahun 2021. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh semakin meningkatnya volume penjualan yang lebih tinggi, namun diimbangi dengan produktivitas produksi yang seimbang. Selain itu, penjualan bersih sendiri tumbuh sebesar 7% di tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya, yang mana hal tersebut juga didorong oleh volume penjualan yang naik sebesar 4,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Tak hanya itu, faktor kenaikan portofolio SKM sebesar 6,6% menjadi 65,2 triliun yang didukung oleh kinerja produk perseroan yang memiliki margin lebih tinggi, termasuk Sampurna A dan Jizamsu, Magnum, serta portofolio SKT dengan pertumbuhan sebesar 6,6% menjadi 22,9 triliun, juga menjadi faktor lainnya yang turut mempengaruhi penjualan bersih pada PT Hanjaya Mandala Sampurna. Baik, sekian analisis yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.